Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, ma ba'd. Baik, para bunda sekalian yang insyaallah semoga Allah senantiasa merahmati kita semua, memberkahi aktivitas keilmuan kita, aktivitas membersamai keluarga di rumah, yang mudah-mudahan Allah terima dan Allah membalasnya. Dalam bentuk salah satu balasannya adalah membuat anak-anak kita senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan hasil dari kita mendidik generasi yang masih jauh dari kata sempurna ini Allah yang menyempurnakannya. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Para bunda sekalian, di momen hari ini, momen di penghujung bulan Syawal, ya, kalau temanya apa, Syawalan ya, ini Syawalan di akhir bulan Syawal, ya, harusnya mulai persiapan Zulqa'dah ya, tapi ya inilah Allah memperjalankan waktunya untuk kita semua, dan alhamdulillah juga ala kulli hal mungkin juga baru bisa dihadirkan di akhir Syawal ya. Mudah-mudahan tetap mendapati ruhnya para bunda sekalian, mendapati rasanya ya, karena setiap bulan yang Allah hadirkan, setiap waktu yang Allah pergilirkan itu tidak ada yang kebetulan ya, pasti ada hikmahnya, pasti ada ruhnya. Kalau kami boleh menyampaikan beberapa waktu terakhir ketika kami mengisi di beberapa tempat di bulan Syawal ini, kami membahasakannya, tolong untuk kita menjaga rasa ya, karena seringkali kita ini salah mengartikan rasa hingga salah mengartikan zaman ya. Kita itu sering begitu para bunda, sering sekali kita salah mengartikan rasa yang hadir, lalu kita salah mengartikan zaman ya. Contohnya bulan Syawal. Bulan Syawal itu punya rasa tersendiri. Harusnya zaman di bulan Syawal ataupun waktu di bulan Syawal, di fase di bulan Syawal kita paham harus seperti apa. Sebagaimana kita kemarin di bulan Ramadan yang itu juga punya rasa tersendiri. Ya, di bulan Sya'ban punya rasa tersendiri. Di bulan Rajab ada rasa tersendiri. Ya. Karena kita tidak bisa mengartikan rasa di setiap bulannya, di setiap waktu yang kita Allah hadirkan untuk kita. Akhirnya kita tidak bisa membaca zaman, tidak bisa membaca fase, akhirnya sering terkaget-kaget lalu sadar ketika sudah sampai di akhirnya gitu ya. Sehingga kita belajar banyak kemarin di bulan Ramadan, betapa banyak kita merasakan gitu ya, padahal sudah Allah kasih kisi-kisinya, ayyamam ma'dudah, hari-harinya yang terbatas, cepat sekali. Tapi lagi-lagi kita sudah paham bocorannya, kisi-kisinya, tapi terkadang lupa untuk memaksimalkan amal hingga akhirnya lewat begitu saja Ramadan, dan baru sadar ketika sudah mau masuk 10 hari terakhir gitu ya. Dan mudah-mudahan di bulan Syawal ini kita tidak mengulangi hal yang sama ataupun bulan-bulan berikutnya. Contoh, para bunda mungkin sudah paham keutamaan hadis, makanya itu menjadi sebuah hal yang ingin dicita-citakan oleh saudara-saudara kita mungkin yang belum menikah. Kalau bulan Syawal itu sebagaimana Nabi SAW menikahi Ummahatul Mukminin Bunda Aisyah, menikah di bulan Syawal, karena itu punya rasa tersendiri ya, yang kalau kita tidak paham akhirnya kita jadi biasa-biasa saja. Kenapa sampai bulan Syawal itu identik, sampai kalau di
Betawi itu kan ada guyonannya, ada pantunnya, ikan bawal diasinin, gitu ya. Bulan Syawal dikawinin. Kalau orang Betawi, ya. Karena kalau kita tahu rasanya, karena setelah bulan Syawal ini para bunda, bulan Syawal ini akan diikuti oleh 3 bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 3 bulan yang kalau di zaman dahulu itu, ini bulan haram, salah satu turunannya adalah orang-orang tidak boleh berperang. 3 bulan haram ini tidak boleh berperang. Kalau orang-orang Quraisy zaman dulu, walaupun mereka belum muslim, belum dapat hidayah dari Allah, itu sudah jadi budaya. Kalau bulan haram, 3 bulan haram ini, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, itu mereka nggak boleh mengadakan peperangan, ya. Ini kenapa akhirnya di bulan Syawal banyak terjadi pernikahan, ya. Karena ini peluang, paling tidak sebagai seorang perempuan, mereka tidak akan ditinggali oleh suami selama 3 bulan ke depan, karena nggak akan ada perang, gitu loh. Atau untuk para suami, mereka tidak akan pergi keluar kota atau bahkan membahayakan diri mereka sendiri, ya, selama 3 bulan ke depan tidak ada perang terjadi, gitu loh. Ya ini kalau kita tahu rasanya, tahu ruh di balik setiap fase, kita akan tahu apa yang harus kita lakukan di setiap zamannya, ya. Termasuk hari ini, ya, ini di bulan Syawal, mudah-mudahan bisa dipahami rasanya. Karena kalau dalam sirah nabawiyah itu ada kejadian yang menarik di bulan Syawal sebenarnya. Ya, ada peperangan Uhud itu terjadi di bulan Syawal di awal-awal fase Madinah. Ya. Ada perang Tabuk di akhir-akhir fase Madinah. Ya. Perang Uhud dan perang Tabuk karakteristiknya berbeda. Ya. Sini Zafar. Sama Ustaz. Ya. Ketika perang Uhud, Nabi Muhammad SAW seperti biasa jumlahnya selalu lebih sedikit daripada musuh. Tapi perang Tabuk, pasukan Nabi Muhammad SAW jumlahnya sudah sangat banyak. Yang di perang Uhud hanya 1000, di perang Tabuk itu sampai 12.000. Itu 1000 juga nggak sampai Uhud. 300-nya pulang, yaitu orang-orang munafik. 700 yang lanjut, gitu ya. Di awal-awal Uhud dan Tabuk kurang lebih karakteristiknya sama, ya. Ada perubahan, tapi berbeda. Kalau Uhud awalnya menang, akhirnya jadi kalah. Kalau Tabuk, kalau di Hunain gitu ya, itu sebelum ke Tabuk, bukan Tabuk, Hunain, ya, itu awal-awalnya menang, ya, awal-awalnya kalah, lalu jadi menang, ya. Itu kebalikannya Uhud dan Hunain, ya. Ini ada karakteristik yang berbeda yang harusnya kita paham, ya. Yang di Uhud, para bunda sekalian sudah banyak memahami kisahnya, ya, bahwa di perang Uhud salah satu yang membuat pasukan muslimin itu akhirnya yang tadi sudah menang lalu jadi kalah, karena mereka lagi-lagi tergoda dunia, harta rampasan perang yang tertinggal oleh Quraisy. Akhirnya mereka turun dari puncak Bukit Pemanah, gitu ya. Itu terjadi di bulan Syawal. Yang harusnya ini menjadi satu pegangan untuk kita, berarti di bulan Syawal itu hati-hati tema tentang dunia, ya. Hati-hati tema tentang dunia, ya. Apalagi bulan Syawal itu bulan selepas kita mencapai puncak keimanan kita di bulan Ramadan, ya, puncak keimanan kita bulan Ramadan, bahkan sampai 10 hari terakhir itu puncak hubungan kita dengan Allah SWT. Kita berkholwat di malam-malam akhir Ramadan. Mungkin ada yang bisa itikaf di masjid, ada yang tidak bisa, tapi kita menyiapkan waktu di malam-malam walaupun tidak lama mungkin, ya, tapi kita menghadirkan diri kita semaksimal mungkin, ya, untuk berduaan dengan Rabb kita, ya. Berarti bulan Syawal ini yang artinya harusnya dari sisi katanya adalah meningkat, tapi kadang ketika Ramadan sudah sampai puncak, di awal-awal Syawal itu mulai turun kita, lelah, ya. Itu mulai silaturahmi dan seterusnya. Akhirnya kita kembali lagi ke kehidupan dunia kita, bermuamalah, ketemu saudara kita, gitu ya. Akhirnya kadang di Syawal ini kalau nggak segera kita kembalikan semangat itu, akan terus jatuh. Padahal setelah Syawal masuk bulan haram. Bulan haram itu harusnya kita sudah paham, ya. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram ini ketika mengamalkan sebuah amalan akan Allah lipat gandakan kebaikannya. Ketika melakukan hal yang tidak baik, Allah juga berkesempatan di momen itu, mudah-mudahan Allah lindungi kita, ya, itu akan dilipat gandakan juga balasannya, ya. Jadi harusnya 3 bulan ke depan ini kita harus lebih berhati-hati dan lebih semangat ibadah. Tapi di bulan Syawal kadang kita jatuh tuh.
Habis Ramadan tinggi, bulan Syawal jatuh. Padahal harusnya meningkat. Tapi mudah-mudahan kemarin 15 hari terakhir di bulan Syawal ini kita sudah mulai naik lagi, rebound lagi, mantul, naik. Ya. Kalau kita nggak memahami rasa di bulan Syawal itu, akhirnya kita salah membaca zaman. Yang harusnya Zulqa'dah mulai naik, karena setelah itu akan ada bulan Zulhijjah yang itu adalah puncak pengorbanan. Ya. Yang ini juga kita salah rasa lagi. Kalau salah rasa, akhirnya salah membaca zaman. Salah menyikapi rasa, kita salah menyikapi zaman. Zulhijjah itu ada hari raya Id gitu ya, Idul Kurban, yang itu adalah hari raya pengorbanan. Kalau kita salah membaca rasa, akhirnya berubah lagi pemahaman kita. Ya. Yang harusnya pengorbanan itu dalam Islam adalah dirayakan, tapi di kita, karena kita tidak memahami rasa itu, akhirnya orang yang senantiasa berkorban, lalu yang hadir dalam dirinya bukannya merayakan pengorbanan yang sudah dia hadirkan, tapi malah sedih. Ya, apalagi para bunda, ya, orang-orang yang paling sering merasa dikorbankan. Kok saya terus yang berkorban? Yang harusnya dalam Islam, syariat Islam ini, ketika berkorban, itu justru harus ya dirayakan. Ya. Karena satuan cinta itu kan pengorbanan. Kalau orang mengatakan cinta tanpa pengorbanan yang diberikan, itu cintanya palsu. Ya. Bahkan puncak hari raya berikutnya, puncak pengorbanan. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Hajar, Sarah, dan seterusnya. Pengorbanan keluarga yang diteladani, bahkan kita selalu sebutkan dalam salat kita. Keluarga Nabi Muhammad SAW, keluarga Nabi Ibrahim. Ya. Itu puncak pengorbanannya dirayakan oleh muslimin. Ya, ini rasa yang harusnya kita jaga. Ya. Oleh karenanya ketika nanti para bunda pulang lalu berkorban terus, berarti harusnya rayakan terus. Ya, bergembira. Semakin banyak pengorbanan yang dihadirkan, semakin bergembira. Berarti semakin banyak peluang Allah akan merangkul kita bareng-bareng. Allah akan mengumpulkan kita bersama orang-orang mulia, orang-orang yang dalam syariat ini, dalam sejarah ini, orang-orang yang selalu hadir dengan segala pengorbanannya. Makanya kita baca dalam sejarah Nabi Muhammad SAW itu, ya, kita pernah diskusikan, adalah orang yang, ini maha adilnya Allah para bunda, ya. Segala kesedihan yang Allah akan timpakan ke umat Nabi Muhammad SAW, Allah timpakan duluan, Allah uji duluan di Nabi Muhammad SAW. Segala kesedihan, segala kesulitan umatnya yang akan diuji, Allah uji dulu di nabinya, pemimpin tertingginya. Ini maha adilnya Allah. Jadi agar seolah-olah Allah ingin menghadirkan gitu ya. Kalau sudah diuji, antum diuji, semua kita diuji dalam kehidupan dunia kita, yakinilah nabi kalian itu sudah merasakan yang sama. Ya, jadi nggak ada perkataan lagi kok saya orang yang paling sedih. Enggak, nabi kalian paling paham rasa kesedihan itu. Ya. Jadi nabi kita lahir sudah bapaknya meninggal, nggak lama ibunya meninggal, kakeknya meninggal, ya. Semua tema ditinggal meninggal oleh keluarga dekat, nabi kita sudah merasakannya. Ya. Dijauhi keluarga besar pernah merasakannya, diboikot ya pernah, ya. Ditimpukin orang ya pernah, ya. Ditahzir ya mungkin pernah, ya. Semua kesedihan, kehilangan anak juga pernah. Ya. Jadi tidak ada kesedihan di umat Nabi Muhammad SAW, ya, melainkan Nabi adalah orang yang paling paham kesedihan tentang umatnya. Ya. Jadi tema itu juga bunda sekalian, kalau di Al-Fatih akhirnya pun sama polanya. Kalau kita nggak memahami rasa di Al-Fatih, akhirnya kita tidak akan memahami zamannya, fase di Al-Fatihnya seperti apa. Ya. Misal contohnya begini. Kalau kita nggak bisa memahami rasa anak-anak konuni, ya, akhirnya kita akan salah memahami fase anak-anak konuni. Ya. Kalau kita salah memahami rasa anak-anak kutab awal, ya, kita akan salah memahami fase anak-anak kutab awal. Ya. Contohnya begini. Tadi selintingan dapat suara gitu ya, membahas tentang Madrasah Al-Fatih.
Ada bahasanya kayak gini, Bun. Anak-anak dibangun adabnya di Kutab Al-Fatih, lalu dirusak adabnya di Madrasah Al-Fatih. Kenapa begitu? Kalau mau kita menyelam lebih dalam mentadaburinya, itu salah satu ujung pangkal dari kalimat itu, karena kita tidak memahami rasa anak-anak di usia, di fase mereka konon 4 ataupun mereka di Madrasah Al-Fatih, yang itu adalah fase tamyiz mendekati balik dan fase baliknya. Kadang kita memahami anak-anak konuni seperti kita memahami anak-anak Kutab awal, yang mereka mendekati balik itu mereka lebih ingin diajak dialog, diajak diskusi. Tapi kita masih menyikapi anak-anak konuni itu seperti anak-anak Kutab awal yang didoktrin mereka ikut. Tapi ketika mendekati balik, mereka udah mulai, cara berpikirnya sudah mulai hadir. Bahkan ketika nanti di Madrasah Al-Fatih, kalau mereka diperlakukan kayak anak-anak Kutab, anak-anak Madrasah Al-Fatih nggak mau, nggak suka. Misal, kalau di Kutab Al-Fatih nyiapin anak-anak, biasanya dengar dari ustaz-ustazah apa, Bunda? Ista'iddu. Anak-anak jawab labbaik. Anak-anak Madrasah Al-Fatih kalau kita perlakukan begitu diketawain. Kumpul nih anak-anak Madrasah Al-Fatih yang lulusan Kutab Al-Fatih. Ayo Kak, ista'iddu, diketawain. Emang kita anak Kutab, Ustaz? Lalu kadang kita, karena kita nggak memahami rasa anak-anak yang usia itu, pernah kita lewati semua sebenarnya. Memangnya ada kita dari usia 12 tahun lompat ke usia 17 tahun baru Bunda? Gak ada, kita pernah mengalami rasa seperti mereka. Tapi hari ini karena kita udah ngaji, seolah-olah kita itu tidak ingin anak-anak melewati fase itu. Padahal itu fitrah. Mereka tidak mau diperlakukan seperti anak Kutab, bukan berarti mereka tidak baik adabnya. Memang fasenya, ya. Apalagi nanti para bunda juga akan melihat ketika anak-anak di usia Madrasah Al-Fatih, dan secara sistem pun di Madrasah Al-Fatih akan berbeda dengan pondok-pondok di luar. Kalau tidak memahami rasanya, akhirnya muncul tadi kalimat-kalimat seperti itu, ya. Contohnya begini, ini Anda sering bilang, saya sering bilang di para ayah waktu pas di Tegarejo buka puasa, ya. Contohnya di Madrasah Al-Fatih ada anak yang merokok, Bunda. Anak di Madrasah Al-Fatih itu ada yang merokok. Ini anak-anak akhir, sudah kelas 6, tahun ke-6, ya. Tapi tahu nggak perlakuan kiai ke anak-anak kita di Madrasah Al-Fatih? Kalau kita mendapati hal seperti itu, kabar seperti itu, apa yang kita lakukan? Responnya gimana? Kaget, sedih, reaktif, dan merasa gagal. Kita itu terlalu cepat menyimpulkan, akhirnya terlalu cepat kecewa, ya. Kita tuh apa-apa terlalu cepat menyimpulkan, akhirnya terlalu cepat kecewa. Padahal anak-anak itu lagi proses pendidikan. Itu Kiai Ustadz Budi itu melihat anak yang ngerokok itu gampang dipanggil, nggak reaktif kayak kita. Kamu ngerokok? Iya Ustadz. Ya udah, kalau kamu ngerokok yang jauh merokoknya, asapnya jangan sampai ke sini, sama nyala apinya jangan sampai kelihatan, itu yang jauh. Iya Ustadz. Akhirnya pergi, itu ngomong sama Ustadz yang ada. Antum tahu nggak kenapa anak ini ngerokok? Kenapa Ustadz? Karena anak ini sudah mau menikah, minta nikah ke bapak ibunya, tapi sama bapak ibunya nggak diizinkan menikah. Itu kalau bapak ibunya ngizinin, anak ini tidak akan merokok. Kalau kami mendapati hikmahnya, coba menggali hikmahnya apa? Kiai itu tahu sebab dan solusi akan masalah yang hadir di anak-anak muda. Yang itu kadang kita nggak tahu caranya. Ada perubahan rasa di anak muda, kita selalu cepat menyimpulkan lalu menstempel, anak ini gagal, anak ini gagal, anak ini gagal. Padahal kalau di Madrasah Al-Fatih sama Kiai, kami melihat dan kami coba menteladani itu. Apapun usulan ide dari anak-anak Madrasah Al-Fatih, itu Kiai Budi itu selalu menyikapinya dengan gestur yang excited sekali. Ustadz, bisa nggak kalau begini-begini?
usulan bagus, ini hebat usulan ini, menarik sekali usulan antum, intonasinya bagus, gesturnya juga menerima, gitu ya. Padahal kalau kata guru-guru kita, usulannya biasa. Tapi penerimaannya itu yang mahal. Akhirnya mereka merasa dapat kepercayaan oleh gurunya, dan akhirnya mereka memberikan kepercayaan luar biasa kepada gurunya. Terjalin hubungan kuat. Kalau kita memahami rasa, ya. Tapi karena kita nggak memahami rasa, akhirnya ada kayak gini. Ada santri Madrasah Al-Fatih sampai nggak mau ditelepon sama ibunya. Kalau ada ibunya telepon, dia selalu coba lari dan seterusnya, nggak mau ngangkat. Kenapa? Karena kalau ditelepon, pertanyaan yang pertama kali didengar apa? Sudah sampai mana jusnya? Sudah sampai surat apa? Sudah berapa banyak hafalanmu, nak? Anak muda, mereka tinggal di sana sudah jadi iklimnya menghafal. Nggak perlu ditanya begitu menghafal. Mereka tak butuh ditanya gimana perasaanmu di sana dan seterusnya. Tapi selalu dituntut, akhirnya berontak. Itu akhirnya muncul kalimat tadi. Di Kutab dibangun adab, di madrasah dihancurkan adabnya. Kenapa? Salah orang tua ternyata. Kita salah menyikapi. Anak-anak ketika keluar dari Kutab, mereka hampir 1 tahun full bersama gurunya. Mungkin dari 360 hari bisa 300 hari mereka dengan gurunya. Sampai kami menyampaikan anak-anak kita itu ketika keluar dari rumah itu bukan anak-anak kita lagi. Itu anak-anak gurunya. Itu warna gurunya, itu rasa gurunya. Tinggal muncul penyesalan, kenapa dulu anak masih di rumah, kita nggak hadir di rumah. Ketika anak sudah waktunya di luar dan rasanya, warnanya sudah tercampur oleh guru-gurunya, kita baru mulai merasa kehilangan. Karena tadi kita tidak memahami rasa, akhirnya tidak memahami zaman. Fasenya kita berantakan, ya. Fasenya berantakan, semua berantakan karena kita tidak memahami rasa, ya. Anak-anak konuni, anak-anak konuni itu mereka udah menjelang balik masa tamyiz, harusnya mereka lebih sering diajak dialog, bunda. Lebih sering diajak diskusi, nggak melulu doktrin. Kita paham di kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu Nabi Ibrahim menjelaskan syariat Allah itu harusnya sampaikan saja. Nabi Ismail pun akan samina wa ta'na. Tapi ternyata tidak, didialogkan. Itu yang hadir akhirnya kami melihat anak-anak konuni ini akhirnya menjadi anak-anak yang tidak punya ruang untuk mereka menyampaikan pendapatnya. Orang tua lelah dengan aktivitasnya, akhirnya mereka tidak menyiapkan ruang telinga, hati yang lapang untuk mendengarkan keluh kesah anaknya. Betul di Al-Fatih itu ada targetannya, 7 juz dan seterusnya, ya. Tapi ruang untuk mereka menceritakan keluh kesahnya juga kadang kita nggak hadirkan, ya. Akhirnya capaian tidak tercapai, ya. Anak-anak pun akhirnya merasa lebih jauh dari orang tuanya, apalagi dari ibunya. Ini nggak boleh, ya. Jadi kalau hari ini anak-anak kita ada di konuni, ayo kita siapkan lebih banyak dialog, sambung rasa, bukan kita terus yang ngomong, ya. Akhirnya rasa ini juga di Al-Fatih kalau nggak paham, ujung dari pendidikan anak-anak kita tadi dijelaskan Ustaz Inas terdengar tadi, ya. Akhirnya kita berantakan, nggak tahu ujungnya Al-Fatih seperti apa. Itu makanya kemarin tanda kutip kami mewajibkan orang tua untuk menyimak kajian tarahum kiai selama Ramadan, biar bunda paham rasa Al-Fatih, rasanya kiai itu seperti apa dan mau dibawa kemana anak-anak kita. Ini sedikit kami bocorkan lah, ya. Kalau kita paham rasanya kiai Al-Fatih, kita tahu anak-anak kita mau diajak dan dididik menjadi seperti apa, ya. Kalau memahami tarahum kemarin atau tema Al-Fatih tentang bulan Ramadan itu surga di Gaza, para bunda sampai gak rasanya kalau anak-anak kita itu akan dididik menjadi para mujahid, bukan anak-anak biasa
Apalagi sekedar nanti mereka besar, lalu kuliah, lalu punya pekerjaan, lalu mereka menikah, lalu punya anak, kita menjadi kakek nenek. Enggak begitu. Mereka akan menjadi ahli di bidangnya masing-masing, betul. Makanya sering kami sampaikan, ilmu syariat itu bukan pilihan, tapi anak tangga yang harus dilewati. Anak-anak kita nanti mau jadi ahli apapun, itu harus. Tapi ilmu syariatnya harus mereka pahami dulu, itu bukan pilihan. Ya. Ujungnya mereka akan menjadi seorang mujahid. Jadi kalau hari ini kita punya cita-cita hanya sebatas ya tadi biasa-biasa saja, berarti tidak memahami Al-Fatih para bunda. Ya. Kita belum memahami Al-Fatih, akhirnya bingung setelah kutab apa, sampai harus ditanya madrasah bagaimana dan seterusnya. Ya. Kalau kita paham yang sudah disebarkan kiai, ya, anak-anak para bunda itu tidak akan menjadi anak biasa-biasa saja, tapi akan kita didik menjadi seorang mujahid. Ya. Yang hari ini kabarnya kan mulai dari kemarin Rafah itu udah Gaza paling selatan, udah di batas Mesir itu dibombardir juga. Ya. Itu menjadi amanah besar untuk anak-anak kita. Ya. Sampai turunannya, kalau tadi tema menikah pun di usia dini, ya. Kenapa secara isyarat kita memang mengajak anak-anak kita menikah di usia dininya? Karena mereka harus segera selesai melatih diri, selesai urusan pribadi, agar mereka segera mulai mengurus masalah umat. Nggak boleh diri kita dan keluarga kita hanya kecil ngurusin diri kita saja. Ada umat yang harus menjadi kegelisahan kita, dan coba kita mengurai masalah itu. Nah, itu visi di Al-Fatih, itu rasanya. Ya. Tapi kalau rasa ini tidak dapat, akhirnya sulit memahami perjalanan di Al-Fatih. Misal kalau di pondok di Madrasah Al-Fatih, ya. Anak-anak kita itu akan ujungnya menjadi mujahid. Segala kurikulum yang hadir, entah kurikulum yang itu adalah tertulis, dihafal dan seterusnya, tapi di luar itu pun itu menjadi kurikulum kehidupan yang akan mereka pahami. Kalau kita nggak memahami hal itu, akhirnya anak kita jadi anak yang bermentalitas biasa saja, rendah makan. Misal tema membuli, di Madrasah Al-Fatih ada bully apa enggak? Ada. Anak-anak di Madrasah Al-Fatih bukan anak-anak malaikat, mereka juga anak-anak yang sudah baik, ada juga anak yang masih proses untuk jadi anak baik. Kenapa begitu? Biar anak-anak kita paham, di luar sana itu banyak orang-orang yang tidak baik. Karena anak-anak kita akan menjadi pemimpin, bukan hanya bahkan orang-orang beriman, tapi mereka juga akan memimpin orang-orang kafir. Kebayang nggak anak kita itu memimpin muslimin dan memimpin orang-orang yang di luar muslimin? Ini kadang kita nggak kebayang itu gitu loh. Ya. Bahkan bukan hanya memimpin satu wilayah, negeri, bahkan nanti akan dipersaudarakan memimpin dunia. Akhirnya di Al-Fatih, di Madrasah Al-Fatih pun, kalau para bunda nggak memahami hal ini, aktivitas yang terjadi ketika di Madrasah Al-Fatih mungkin, atau di pondok, kita reaktif. Contoh gini, ada kasus namanya kehilangan uang, kehilangan barang di pondok, di Madrasah Al-Fatih pun sekalipun gitu ya, itu mah biasa ya. Kehilangan baju, apalagi akhwat nanti, banyak kaos kaki, jilbab. Ada yang kami dengar sepatunya, tali sepatunya digunting sama temennya. Ada anak yang kehilangan uang 50.000 karena rumahnya dekat dengan Bogor, Jabodetabek. Dia bilang ke ibunya, telepon, saya kehilangan uang 50.000. Harusnya kan kita hanya mendengarkan saja, sabar nak, nama juga mondok ya. Dikuatin, dia hanya butuh orang untuk bercerita lalu dikuatin. Tapi ibu ini enggak. Kami pernah dengar ceritanya tuh. Akhirnya di akhir pekan datang ke Madrasah Al-Fatih. Dia datang ke sakan anaknya, dikumpulin teman-teman satu sakan. Kamu yang ngambil bukan? Kamu yang ngambil bukan? Kamu yang ngambil bukan? Itu sakan anak kita ya. Sakannya Mas Ayas di situ. Itu kan kebayang. Teman-teman yang ditanya sama orang tuanya, lo dalam hatinya gimana? Gini aja dilaporin, awas lo ya. Nah. Itu pasti anak-anak muda bu, SMP SMA secara fitrah hadir ya. Itu pas pulang ya habis anaknya. Akhirnya anak kita selalu efek
dari apa yang kita lakukan sebagai orang tuanya. Padahal kalaupun hilang, ya tinggal disabari saja. Memang kita selama hidup di dunia ini, emang berapa banyak sesuatu yang hilang dalam hidup kita? Banyak. Biarkan mereka latihan, ya kehilangan sepatunya, kehilangan bajunya, walaupun dikerjakan dengan maksimal, dikasih nama, dijahit nama, di name tag dan seterusnya. Tapi apapun itu kurikulum kehidupan yang harus mereka pahami. Bahkan kenapa di Madrasah Al-Fatih ada ikhwan, ada akhwat, di satu kotak besar Madrasah Al-Fatih tidak dipisah. Biar santri ikhwan itu tahu yang namanya makhluk akhwat itu yang mana. Santri akhwat juga biar tahu, oh ini yang namanya ikhwan. Ya, paham. Apakah mereka nggak suka-sukaan? Suka-sukaan, Bu. Dengan cara mereka lah. Kalau yang alumni pondok mungkin tahu, dan di Madrasah Al-Fatih juga ada. Ya, mereka ngirim surat di meja. Kayak anak-anak kutab itu kan, tulis di situ. Nggak tahu gimana caranya ada balasannya itu. Ya, entah mereka lewat taruh di mana tuh kertas, ditaruh di pohon sebelah mana gitu ya. Itu ntar muncul lagi tuh. Ya. Tapi itu kurikulum, karena mereka seperti itu rasanya. Akhirnya di Madrasah Al-Fatih dihadirkan kurikulum parenting nabawiyah. Bagaimana membina keluarga dengan konsep Nabi. Dan akhirnya karena ilmu itu karakteristiknya harus diamalkan. Karena kalau tidak diamalkan, ilmu akan pergi. Jadi kami sering diilmui oleh guru kita, ilmu itu dan amal seperti dua orang sahabat, Pak Bunda. Mereka akan saling mencari satu sama lain. Kalau ilmu udah datang, udah hadir dalam diri kita, tapi nggak datang amal, ilmu itu akan pergi mencari amalnya. Amal juga tidak akan hadir di satu tempat kecuali dia bersama dengan ilmu. Itu dua sahabat karib. Karena dia sudah belajar parenting nabawiyah, akhirnya mereka punya keinginan menikah di usia dini. Nah itu yang lagi-lagi kalau kita nggak membaca rasa itu, orang tua di Al-Fatih akhirnya gagal memahami anaknya. Ya. Akhirnya anak yang sudah mau terbang tinggi dengan keilmuannya, dengan Qur'annya, ya kita memahami mereka adalah anak-anak yang baru kita lepas di usia 12 tahun. Bahkan anak-anak yang kita daftarkan usia 5 tahun pada saat PSB di Kuta. Ya. Salah mengartikan rasa, akhirnya salah mengartikan zaman. Itu nggak boleh. Ya. Ya mudah-mudahan ini bekal saja para bunda. Ya. Ini rasa di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, gitu ya, Muharram, ya, dan seterusnya setiap bulannya itu pasti ada rasa. Ya. Tolong jangan sampai gagal mengartikan rasa lagi, gitu ya. Akhirnya gagal mengartikan zaman, ya. Terus hadir penyesalan-penyesalan, janganlah. Ya, waktunya hari ini kita punya azam tinggi, jangan sampai anak-anak kita itu nggak boleh. Tadi Ustaz Ina sudah bilang, ya, jangan sampai sama dengan kita, nggak boleh. Ya. Karena kita harus berbeda. Ya. Bahkan mereka mungkin yang akan memimpin kita. Ya. Entah tahun-tahun yang akan datang 10 tahun lagi, tapi kami melihat mungkin 5 tahun lagi, 6 tahun lagi. Ya, ini kita lagi menunggu saja guru-guru Kitab Al-Fatih dari Madrasah Al-Fatih. Mereka-mereka yang hari ini sedang kuliah di luar negeri pun kita lagi nunggu nih, yang di Mesir, di Madinah, ya, di Perancis juga ada, ya, di Jerman juga ada. Ya. Tapi visi dari Kiai terakhir, pernah Kiai nganterin anak Madrasah Al-Fatih yang mau mengambil jurusan kuliah tentang kesehatan, dunia kesehatan di Perancis. Ustaz Budi, karena ini anak-anak awal Madrasah Al-Fatih, Ustaz Budi sampai nganter ke bandara. Pas udah mau boarding, anak ini mendekat salam dengan orang tuanya, keluarganya, akhirnya datang ke Kiai. Ustaz Budi, saya sudah mau masuk, sudah mau berangkat. Terakhir nasihatnya apa Ustaz? Atau Ustaz Budi, ambil ilmu di sana dan kembalikan pada muslimin. Berangkat, bismillah. Ya, itu visi. Itu rasa Kiai, ya. Karena anak yang terbang ini Qur'annya udah selesai, ilmu-ilmu standar syariatnya yang itu di awal-awal Madrasah Al-Fatih sudah selesai. Waktunya dia mengejar ilmu berikutnya dan segera membanggakan muslim. Nah kita lagi nunggu nih alumni-alumni yang akan mengajar di Madrasah Al-Fatih. Ya, mungkin itu bunda sekalian, mudah-mudahan bisa dijaga rasa kita semua di sini. Ya, jangan sampai anak-anak kita mau terbang tinggi tapi orang tuanya yang selalu menginginkan kerendahan untuk
anak-anak sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.